Teman gaya balik lagi di hari Rabu ya. Selasa. Ya Selasa. Siang. Oke. Bareng aku Cecil Dan sama aku Riri. Biasanya kita setiap hari Selasa itu selalu ngomongin hal-hal yang berbau kesehatan atau enggak beauty, fashion. Tapi sekarang agak lain nih. Iya, agak lain. Sekarang kita pengen ngebahas tentang kamus relationship. Betul. Banyak tuh kan istilah-istilah yang kayak mungkin ada orang-orang yang udah tahu, tapi ada juga nih yang kayak masih asing di telinga kalian nih. Benar. Terus biasanya juga ini tuh kerap terjadi ya di banyak hubungan ya. Di banyak hubungan dan keseharian kita gitu loh, Terry. Nah, jadi kita tuh bakal ngerangkum nih kira-kira apa sih sebenarnya kamus-kamus relationship yang sering kita dengar, tapi mungkin banyak orang yang kayak apa sih itu sebenarnya, itu artinya apa sih gitu kan. Atau mungkin banyak kali Cecil ya yang berada di situasi itu, tapi mereka nggak sadar, nggak sadar dan bingung ini namanya hubungannya apa, bener, gitu kadang kan. kayak Nama gitu. situasinya tuh apa gitu kan. Banyak tuh orang kayak gitu biasanya teman-teman. Tapi nih kalau ngomongin tentang hal yang kayak relationship gitu, Cecil pernah nggak sih kayak mengalami sesuatu hubungan gitu kan, tapi nggak tahu itu namanya apa sebenarnya? Kayaknya waktu itu dulu nggak sih, waktu belum ada istilah-istilah kayak zaman sekarang tuh, kadang kayak ini tuh apa sih nama hubungannya gitu kan, yang kayak waktu kita dulu tuh kayak pernah nggak sih Terry kayak pernah ngerasa deket nih sama seorang, tapi kita bingung nih kita bakalan dijadiin pacar atau enggak, dan hubungannya tuh masih di awang-awang, masih gitu ngambang-ngambang gitu ya. Gitu. Nah itu tuh biasanya namanya HTS gitu kan, atau hubungan tanpa status. Nah kalau kamu nih Terry, pernah nggak menjalani kayak hubungan gitu yang kayak ada nih di kamus relationship kita? Oke, sebenarnya bener ya yang tadi kata Cecil bilang, kalau misalnya kita tuh dulu tuh mungkin nggak seviral sekarang ya, nama-namanya, istilah-istilahnya nggak sebanyak ini. Jadi kalau aku sih dulu pernah kayak SMA lah, cita-cita monyet lah ya itu kayak berada di hubungan yang setiap hari pulang bareng. Aduh, beneran? Gitu. Bener. Terus kayak makan siang bareng. Ya Allah, itu udah kayak aduh sayang banget ya, itu ya udah bener-bener deket banget dong berarti Terry. Betul. Terus ke kantin bareng, tapi tuh nggak jadian. Nah iya itu namanya kan tadi yang kayak aku gitu, HTS kan. Betul. Jadinya kita barengan tapi nggak tahu ini hubungannya apa, biasanya gitu kan. Apa dan mau dibawa kemana? Betul. Nah kalau misalnya teman-teman gaya ada yang punya pengalaman serupa atau kayak punya nih kamus relationship yang kita mungkin teman-teman gaya belum tahu nih, boleh nih ditulis di komen. Betul. Terus kayak ceritain juga apa yang pernah ya pengalaman. Atau hal yang mau ditanyain, boleh langsung komen. Kita mulai aja kali ya. Kira-kira yang pertama tuh ada istilah PDKT. Apa tuh PDKT Cil? Nih, PDKT itu singkatan dari pendekatan namanya tuh. Nah beberapa tahun terakhir biasanya PDKT tidak hanya secara langsung, tetapi bisa melewati sosial media atau dating apps. Jadi kayak bisa aja nih PDKT-nya cuma kayak lewat chattingan atau lewat teleponan aja nggak ketemuan, itu juga bisa loh teman-teman dibilang PDKT gitu kan. Virtual gitu kan. Betul. Sekarang udah banyak gak sih kayak pacaran tapi virtual karena kita nggak pernah ketemu sama orangnya gitu kan. Apalagi sekarang udah serba digital ya Cil. Serba digital benar. Terus juga sekarang mah biasanya orang lagi banyak apa Cil, hubungan dari game, mabar ya, Roblox dulu berawal dari Roblox ya, terus langsung ke WA biasanya langsung intens dah tuh biasanya dalam menjalani hubungan. Nah kalau misalnya hubungan jarak jauh tuh biasanya disebut dengan LDR, atau long distance relationship. Nah jadi momen LDR ini tuh merupakan hubungan yang sebenarnya mereka tuh udah pacaran. Iya, udah jadian gitu ya. Tapi sebenarnya
jarak mereka tuh jauh gitu Jauh. loh. Misalnya kita nih di Jakarta, terus kayak pasangan kita di Jogja Iya, gitu. betul. Jadi kayak long distance. Jadi ada jaraknya gitu, beda jarak yang- beda pulau atau beda kota gitu Iya, kan. Bisa itu betul. bisa dikatakan LDR. Malah kadang beda negara juga Iya, banyak beda ya negara sekarang. tuh banyak sekarang tahu, kayak dan banyak juga yang berhasil sampai menikah gitu Iya, kan. betul. Nah, kan tadi LDR nih, ada juga kan istilah juga namanya dating. Nah, dating tuh dating. biasanya orang yang udah saling mengungkapkan Iya, perasaannya. udah mengungkapkan, udah official. Kalau bahasa anak Jawa sekarang udah official, berarti udah pacaran nih mereka Betul. berdua. Mereka gitu udah kan. jadian biasanya ya. Oke, terus Oke. tuh ada nih lagi kamus yang kayak ini sebenarnya Iya. banyak banget loh Cil Iya. ditemuin. Kayaknya baru-baru ini nggak sih ini? Nah, ini kan? istilah yang baru-baru baru-baru viral. Tapi tuh kadang orang tuh nggak sadar, Iya, nggak sadar. berada di situasi ini. Iya, Gitu. Apa betul. sih? Itu namanya situationship atau relasi situasi. Nah, itu mirip kayak HTS tadi nih. Betul. Yang udah dibahas, tetapi lebih populer di luar negeri. Hubungannya ambigu seperti HTS. Jadi kayak hubungannya nih ngambang gitu kan. Betul. Pacaran juga enggak gitu kan, temen juga enggak gitu kan. Jadi kayak diambang-ambang gitu. Nah, itu biasanya namanya situationship kalau di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia namanya HTS atau hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status di mana momen merasa sudah dekat banget nih, kita sudah kenal nih sama dia. Iya, sama betul. orang, Kayak gitu bareng-bareng kan. apapun Apapun ya sama bareng dia. gitu. Tetapi jika ditanya kita ini apa, jawabannya jalanin aja dulu. Iya, bisa kayak gitu. Biasanya tapi itu nggak hanya di laki-laki loh, Iya, Cil. betul. Biasanya tuh di perempuannya Di juga perempuan. banyak yang milih untuk nggak menjalin status jadi gitu. ya udahlah HTS-an aja gitu. Itu banyak sih sekarang kayaknya Gen Z sekarang udah menganut nah itu nggak sih Terry? Karena biasanya mereka disatukan sama suatu situasi yang barengan terus. Iya, yang barengan terus tuh kayak aduh kemana-mana barengan, Iya. nempel terus nih udah kayak apa ya? Biasanya kerja bareng. Kerja bareng, satu kelas mungkin. Satu kelas, iya, sering kerja kelompok, ya. Terus juga mungkin rumahnya deketan, jadi kayak sering pulang bareng gitu kan. Itu biasanya muncul tuh hubungan-hubungan HTS tuh di situasi-situasi seperti itu. Jadi biasanya mereka selalu bertemu di satu situasi yang sama. Dan kadang juga jadi janjian nggak sih, nggak cuma kayak kebetulan, tapi emang dianya aja yang pengen gitu kan. Maksudnya kayak nggak mau ada hubungan apa-apa tapi pengen bareng terus gitu kan. Betul, biasanya banyak banget ya kayak gini di kalangan Gen Z gitu kan ya. Gen Z. Itu banyak banget nih sekarang nih udah menjamur nih fenomena Betul. ini. Si HTS ini ya. Nah, ada lagi juga nih Terry, apa tuh? Ada FWB, Friends with Benefit. Nah, hubungan itu sebenarnya hubungan berpacaran ya. Tapi tuh dalam tanda kutip ada manfaatnya gitu loh. Manfaatnya kayak saling memanfaatkan mungkin ya, kayak simbio apa sih namanya tuh? Simbiosis mutualisme. Betul. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya pacaran. Tapi kadang nggak pacaran Iya, nggak sih, Cil? nggak pacaran. Kalau FBB tuh nggak pacaran kan friend namanya. Iya, tapi mereka tuh biasanya bareng-bareng juga sama. Iya, bareng-bareng gitu kan. juga. Tapi mungkin lebih dalam tanda kutip tuh kayak hubungannya tuh lebih ke fisik dan intim gitu. Lebih memanfaatkan itu gitu kan. Kalau HTS mungkin kayak biasa aja gitu. Kalau FWB tuh yang lebih physically gitu kan, kayak bener-bener hubungan yang kayak saling memanfaatkan dan ada kesepakatan mungkin ya dari kedua belah pihak ini gitu. Terus juga ada rebound relationship tuh.
itu hubungan baru dengan orang lain yang dilakukan setelah tidak lama putus dengan pasangan sebelumnya. Biasanya orang menganggap riba relationship setelah putus maksimal 1 sampai 2 bulan. Iya. Jadi itu biasanya tuh juga banyak gak sih di kalangan Gen Z kayak Betul. baru juga putus udah Sekarang punya tuh yang baru. lagi banyak banget fenomena ya di TikTok ya, di ini TikTok, khususnya di sosial media orang-orang lah ya. orang-orang yang mereka itu putus cinta terus terus untuk mendistraksinya mereka ke olahraga biasanya kan. Terus aku ngelihatnya trennya jadi kayak baru putus sama pacar yang udah 8 tahun gitu kan. Nah, terus mereka biasanya olahraga biar capek gitu Iya, ya, biar terdistraksi. Nah, itu termasuk ke hubungan yang rebound relationship ya. Jadi kayak orang yang baru putus nih sama pacar yang sebelumnya masih sudah bertahun-tahun gitu kan. Tapi masih fresh gitu, masih baru. Masih baru putusnya gitu. Iya. Coba ini ada yang komen. Kalau putus dari FYB gimana, Kak? Wah, ini kan sebenarnya tadi udah dibahas ya kalau FWB itu bukan pacaran, nggak terikat. Bukan nggak terikat. Jadi ya kayaknya putus-putus aja selama keduanya memiliki kesepakatan. Ya udah kita putus gitu dan gitu sepakat gitu kalau kita ya udah kita masing-masing aja gitu. Karena dari awal mereka juga sepakat tidak ada menjalin hubungan pasti ya. Hubungan pasti yang official gitu kan, Terry. Ayo siapa yang tadi yang komen? Ayo Kalili coba ceritain gimana sama pengalaman sama FWB-nya. Coba kali ada punya pengalaman dari FYB Kalili nih, boleh di komen-komen nih. Sedih Kak katanya dari Kalili. Tuh kan Kalili pengen cerita katanya. Coba Kalili komen apa? Pasti ini berat banget kali ini ya. Ininya apa namanya hubungan FYB-nya nih. Terus ini ada yang komen lagi tuh. Ada yang komen. Siapa? Hahaha, kasihan Lili katanya. Waduh. Coba kasihan nih, semangatin nih. Kazar kue. Coba Kazar kue juga mungkin ada hubungan yang bingung atau yang kayak nggak pacaran, cuman ada menjalin hubungan tapi dia nggak tahu namanya. Coba komen ya. Iya, pengalamannya. Komen. Terus ada lagi nih. Ada lagi nih yang namanya ghosting. Nah, kayak namanya tuh ghost hantu gitu ya. Hantu. Jadi dia itu jadi dia itu adalah sebuah hubungan nih yang sebenarnya mereka itu awalnya tuh biasa aja gitu ya, menjalin suatu hubungan baik gitu ya, tapi tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi hilang aja nih tiba-tiba nih. Hubungan itu kayak kabur gitu loh, kayak secara tiba-tiba yang kayak nggak ngabarin kan. Kalau tadi nih kata Kalili itu kan kayak dia FWB tapi kau pengen putus nih gitu kan. Kalau putusnya gimana gitu kan. Nah tapi kalau ghosting itu dia itu menjalin hubungan gitu kan, hubungan baik ya sama orang lain, tapi dia tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba ngeblokir, tiba-tiba apa tanpa pamit biasanya. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Betul, banyak biasanya itu cewek nggak cowok biasanya ada sih yang kayak gitu nggak sih Terry? Maksudnya kayak kita nggak bisa mendiskriminasikan itu kebanyakan cowok gitu, nggak bisa. Karena biasanya perempuan juga banyak. Perempuan juga gitu. Jadi jangan ya teman-teman gaya, kalau kalian benar-benar udah ngerasa nggak cocok atau emang udah nggak bisa ngejalanin PDKT itu, ya udah obrolin bareng-bareng maunya gimana gitu kan. Jadi kayak enak nih sama-sama nih dua belah pihaknya juga. Karena ghosting tuh salah satu hubungan yang toksik ya jadinya. Selain juga nggak memberikan kepastian untuk pasangannya, ghosting juga bikin citranya jadi buruk ya. Kayak tiba-tiba tidak bertanggung jawab. Iya benar, kayak tiba-tiba pergi aja gitu kan tanpa kabar gitu. Jadi kan kita bingung ya. Iya, kita juga bingung nih. Kalili juga komen nih. Kalau bingung sip ada nggak Kak pacaran tapi mode bingung? Waduh. Sekarang juga ada nih. Cewek bingung, cowok bingung. Ya sih tadi. Dua-duanya bingung. Nah itu kalau menurutku ya, kalau kalian ada hubungan atau lagi deket nih sama cowok atau cewek bingung ini nih, udah tinggalin aja. Maksudnya kayak karena kita juga dia nggak tahu mau dia apa gitu kan Terry. Gitu. Dan orang juga dan kayak misalnya kita perempuan menghadapi cowok bingung nih ya. Dia juga bingung dengan kehidupannya, bagaimana dia bisa membawa kita ya. Kita gitu. Kita juga nggak bisa dikasih kepastian karena dia juga bingung sama dirinya dia sendiri gitu. Jadi kayak daripada kita capek-capek dan kayak
sakit hati gitu, udah terlalu lama nih gitu di deket sama cowok atau cewek bingung ini, jadi kayaknya udahan dulu aja, mendingan Betul, kita yang mending- cari yang pasti mending aja. Run, pokoknya run Kariri yang jauh gitu. Ayo nih, Terus ada Zarkue, lagi- ada coba lagi nih. dia juga komen. Aku deket sama dia ditembak nolak, tapi maunya deket terus dan aku akhirnya bingung. Nah ini nih, Nah kayak ini misalnya terjadi banyak di banyak perempuan ya. di perempuan. Ini tuh sama dengan perempuan bingung tadi Iya, ya. perempuan cewek bingung. Cewek bingung Iya. nih ya. Nah itu biasanya menurutku sih kayak kalian memang harus ngobrol berdua sih ya. Maksudnya Betul. kayak kali ini nih maunya gimana pasangan kamu gitu kan. Deep talk ya. Iya, deep talk gitu. Jangan kalau emang maunya nggak pacaran tapi langsung halal gitu mungkin kan iya, ya betul. ceweknya kayak gitu. Nah itu bisa jadi. Tapi Hmm. kalau emang dianya emang nggak mau berhubungan gitu, ya udah terima aja dan mungkin kamu move on lah gitu. Betul. Ya kan? Atau Dari- biasanya perempuan tuh suka punya alasan gitu kan Iya. ya untuk kenapa akhirnya dia nggak mau menjalin hubungan gitu kan, atau mungkin biasanya alasannya kan banyak hal yang dipikirin ya dia Iya. sama perempuan, entah pekerjaan dia, entah dia mau fokus ujian atau mungkin apapun, dan mungkin kamu tuh bisa bertanya ke dia Iya, kalau misalnya untuk saat ini belum bisa pacaran, kira-kira aku Nggak, harus iya. kembali lagi sampai kapan Iya. gitu, atau mungkin mencari kepastian Iya. waktu aku harus nunggu kamu tuh sampai kapan. betul. Mintalah kayak kepastian lah tenggat waktunya nih gitu. Jadi Betul. biar kita juga nggak buang-buang waktu nggak sih, Iya, Teri? dan biar nggak dua-duanya bingung Iya, gitu. biar kayak ada arahnya nih mau kemana gitu kan. Nah kalau misalnya perempuannya juga bingung, lebih baik sih cari yang lain ya. Iya, cari yang lain, benar. Karena biar nggak buang-buang waktu kamu juga, Iya. biar mungkin jodoh kamu juga lagi nunggu kamu iya, ya. lagi nunggu kamu di luar sana gitu. Mungkin memang ini yang lagi deket sama kamu memang bukan jodoh kamu, makanya dia nggak mau gitu kan. Betul. Dan jodoh kamu di luar sana lagi menunggu, bisa jadi gitu. Mm-mm. Ada juga nih yang komen Kak Sahel, Kak ada berita apa hari ini? Nah bisa kalian cek di websitenya Medcom nih. Betul, medcom.id. Ya, medcom.id ini ketika aja nih di browser kalian nih medcom.id. Nah di situ banyak nih berita-berita hari ini yang lagi mungkin breaking news atau headline news gitu, banyak di situ. Kalian mau baca yang mana itu terserah kalian gitu. Tuh, nah. Bisa diceki-ceki aja nih. Oke, kita lanjut aja nih ya ke Ah. yang tadi kan kita udah banyak banget sebutin istilah-istilah Iya. yang kayak suram gitu ya, yang kayak sedih, iya, sedih gitu ya. kayak aduh ini mau dibawa kemana nih hubungan gitu kan. Nah, sekarang kita ada satu istilah yang lumayan happy nih. Iya lumayan happy Dia nih. tuh namanya soft launch. Iya. Coba apa Iya. Cil soft launch? Nah, soft launch itu momen ketika memperlihatkan bahwa kita sudah memiliki pasangan nih, teman-teman gaya, tapi belum dipublikasikan di media sosial. Mungkin kayak cuma foto Tipis-tipis gitu iya, ya. tipis-tipis, spill tipis-tipis aja nih Betul. Kak gitu. Nah, biasanya kan ala-ala Gen Z ya, kayak di Zoom gitu loh. Di Yang di Zoom atau enggak siluet aja. Siluet dari kayak siluet tangannya atau siluet Betul. punggungnya dari belakang. Terus kayak momen foto bersama tapi di crop gitu. Iya, atau muka ceweknya ditutup gitu ya. Muka pasangannya di crop itu biasanya banyak tuh Gen Z yang kayak gitu. Atau ditutupin stiker. Iya, Iya biasanya sih. betul. Nah itu biasanya namanya soft launch. Jadi kayak belum mempublikasikan secara terang-terangan tapi adalah gitu. Iya, tapi pokoknya kayak aku udah punya pacar Iya, udah nih, punya pacar nih gitu. Pokoknya aku ada nih gitu. Iya, jadi biasanya itu udah jadian ya? Iya udah jadian sih biasanya. Tapi kalau HTS juga kadang kayak gitu nggak sih Terry? Wah, itu sih biasanya ada ya. Ada juga ya. ada kan. Maksudnya kayak karena dia masih HTS jadi belum apa namanya hard launching, apa sih grand launching? Unlaunching. Ya hard launching kan. Iya pokoknya belum secara terang-terangan gitu. Biasanya tuh HTS juga soft launching sih. Biasanya ada ya. maksudnya. Iya, HTS tapi biasanya nonton bioskop tapi di foto berdua Iya, tangannya. tangannya atau tiketnya berdua Iya, berdua nih
gitu ya. Sama siapa nontonnya gitu kan, itu kan jadi followersnya atau mutual yang Yang sosial kenalannya media kan jadi biasanya kayak bertanya-tanya bertanya iya sama siapa gitu ya. Bisa langsung pada heboh tuh. Nah itu biasanya soft launch ya teman-teman namanya. Oke, terus ada nih yang terakhir banget yang aduh ini sering banget sih sekarang. Banyak banget yang yang ditemukan ya. Iya ditemukan, aduh. Yaitu love bombing. Love Ayo bombing. siapa teman-teman gaya yang Siapa teman-teman sering gaya? banget kena love bombing atau malah sering love bombing orang? Coba komen. Aduh, Yang- kalian nih Ya gimana rasanya nge-love bombing atau di love bombing itu gimana? Ya. Tapi sebenarnya apa sih love bombing tuh? Nah, love bombing itu momen ketika pasangan memberikan perhatian, pujian, atau kasih sayang secara besar. Tetapi hal itu bertujuan untuk mengontrol pasangan dalam hal tidak wajar. Ini termasuk ke dalam kekerasan emosional dalam hubungan. Jadi kayak kita nih dikasih barang mungkin ya, barang, perhatian, waktu, semua kasih sayang gitu awalnya. Tapi kayak biar ibarat kata kayak kita ngasih nih, kita dikasih nih atau kita ngasih gitu, biar pasangan kita tuh nurut sama kita gitu kan. Betul. Jadi kayak harus ada feedbacknya Iya, gitu harus ya. ada feedbacknya dan itu jadi nggak wajar ya teman-teman gaya kayak itu udah berlebihan. Iya, termasuk udah hubungan toksik gitu kan, love bombing tuh. Terus juga kayak tiba-tiba juga kayak dia mungkin love bombing tiba-tiba dia udah nggak ada perasaan lagi. Iya, terus sering kayak biasanya gitu. abis nge-love bombing di ghosting. Iya, di ghosting biasanya ya. gitu. Jahat banget sih kalian kalau pernah nge-love bombing in orang gitu kan. Gitu kan. Jangan gitu. Betul, sering banget ditemukan ke pasangan yang biasanya nggak ada statusnya, belum ada statusnya belum ada gitu kan. statusnya. Maksudnya masih PDKT Masih yang tadi PDKT, istilah. iya tuh, love Terus bombing tuh sering banget tuh. terus si pasangan yang satunya nge-love bombing si yang satunya. Iya, terus yang tapi satunya. belum ada ikatan apapun. Iya. Nah, akhirnya karena terlalu sering love bombing mungkin jadi rasanya jadi udah mulai hambar gitu Iya, ya. udah mulai hambar terus jadi kayak Akhirnya di ghosting. iya di ghosting, jadi akhirnya ngilang gitu kan. Jadi kan pasangan kalian tuh jadi bertanya-tanya iya, gitu. betul. Kasian loh teman-teman selain itu gaya. juga love bombing juga membuat kurang nyaman iya, ya kurang jadinya. nyaman dan itu tuh termasuk kekerasan emosional loh dalam hubungan. Jadi kayak janganlah kalian melakukan itu gitu kan. Love bombing dan ghosting itu tuh yang paling parah sih menurutku. Terus Kita udah menyebutkan iya semuanya nih, ya. ada 10 nih istilah-istilah tadi dalam relationship. Nah, terus dari tadi 10 tadi coba Cil yang tadi kamu ceritain kisah kamu yang pertama tadi, kamu masuknya ke tipe apa tuh? Nih aku mah HTS teh Rih, Tuh ya kan, ampun. HTS Kayak ya. itu udah sering banget gak sih? Betul, Kayak aduh gitu. HTS, Dan situationship gitu, tadi ya. Iya, situationship atau HTS gitu. Itu sering banget sih. Maksudnya aku sedang menjalani hubungan itu mungkin kan sekarang atau sekarang masih sih. Aduh, itu sih. Oh, jadi kamu sekarang menjadi hubungan situationship gitu. Iya. Wah, ini sih agak sulit ya. Iya, agak sulit sumpah guys. Jadi kayak itu sangat-sangat capek gitu kan, kayak ini mau dibawa kemana sih gitu kan, kayak bertanya-tanya sendiri gitu. Tapi kayak ya udah kalau aku sih ya, aku sih tim kayak ya udah gitu, maksudnya jalanin aja gitu, maksudnya kayak Wah. selama kita berdua nyaman dengan hal ini, maksudnya kayak nggak ada yang toksik gitu, itu menurutku ya udah nggak apa-apa aja gitu. Tapi kalau mungkin yang satunya udah kayak toksik, udah kayak ngontrol, udah kayak gimana-gimana gitu, itu udah nggak bagus sih untuk mending tinggalin aja guys. Tapi kalau dianya masih baik sama kamu gitu kan, kayak masih antar jemput misalnya, aduh itu masih bisa sih untuk dipertahankan, mungkin dianya juga masih nyaman sama kamu gitu. Tapi pasangan kamu yang HTS ini, Ya. dia suka love bombing nggak? Kira-kira? Enggak sih kayaknya. Oh, enggak. Enggak Berarti love masih sehat ya hubungan. Masih sehat. Sehat. Ini coba ada yang komen nih. Iya. Dari Kak Cinta. KKDKW. Kak Cin, kalau cinta bertepuk sebelah tangan mesti gimana katanya? Aduh, bertepuk sebelah tangan ya berarti cinta satu sisi doang nih. Iya betul gitu kan. Oh biasanya ditemukan sama orang yang kurang berani mengungkapkan ya. Mengungkapkan. Tapi biasanya mungkin
kalian bisa aja tanya nggak sih ke dia gitu. Iya, biasanya mungkin dia punya ungkapan perasaan dulu. yang sama sama kamu gitu. Coba ungkapan dulu kira-kira Confess gak sih istilah, kalau istilahnya tuh confess. Kita Betul. mengungkapkan perasaan kita kepada orang yang itu suka gitu. Mungkin dia juga suka nggak sih sama kita gitu. Tapi kalau misalnya dia udah tahu kalau cinta dia bertepuk sebelah tangan karena dia udah ditolak, Iya. mungkin daripada membuang waktu Iya, ya. membuang waktu, mungkin move on aja sih daripada kalian kayak capek-capek berharap sama orang yang gak cinta Iya, sama betul. kalian gitu kan. Kayak Tapi sebenarnya masih bisa sih Cil untuk diperjuangkan ya kalau misalnya Iya. mau. Tapi kan mungkin setiap orang punya kadarnya masing-masing iya, ya. punya Jadi- kadar ininya masing-masing. Jadi jangan terlalu lama mungkin Iya, ya jangan kita terlalu saranin. lama. Bener. Terus ada lagi nih Kak Surya nih. Kak, kalau yang LDR gimana? Apalagi anak rantau. Wah, nah, itu yang tadi ya, yang tadi kita sebutin LDR. Iya, LDR. Tergantung pribadi kalian masing-masing nih. Kalian tipe-tipe yang harus ketemu setiap hari atau Iya. gimana gitu Biasanya kan? hubungannya sama love language Iya, ya. love language kalian tuh misalnya Quality time. quality time itu nggak cocok Itu tuh nggak cocok buat biasanya. hubungan LDR. Soalnya pengen ketemu gitu ya Iya, biasanya. pengen ketemu. Nah, kalau kalian sama pasangan kalian oke-oke aja nih, kita hubungan jarak jauh nih, Iya. itu kayaknya masih bisa dipertahankan gitu selama keduanya juga setia gitu Iya, kan sama dan pasangannya saling percaya masing-masing. ya. Saling percaya dan setia sih, itu kuncinya sih kalau LDR. Aku kangenan Kak, soalnya harus chat setiap malam. Coba Chat, Kak Surya sebutin apa love language-nya Iya, ya? love language-nya. Iya. Mungkin love language-nya adalah quality time. Jadi memang harus Jadi ketemu. mungkin iya harus ketemu gitu ya. Cuman kalau misalnya Kak Surya masih Kangenan. nyaman gitu ya sama hubungan ini, sebenarnya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Dan kangenan selama masih bisa VC sih nggak apa-apa ya. Iya. Maksudnya kayak selama dia juga masih mau gitu kan. Dan perempuannya juga nggak terganggu ya. Nggak Sebenarnya terganggu oke dengan aja sih. VC-an itu ya. Mungkin masih bisa dilanjutin sih menurutku, Betul. kayak selama masih sehat. Iya nggak sih? Iya betul sih. Yang penting masih sehat sih hubungannya. Nah, kalau Terry ada nggak nih kayak mau sharing-sharing pernah menjalani hubungan kayak gimana gitu? Wah, aku sih sebenarnya yang tadi ya yang SMA tadi, yang cinta monyet tadi. Oh, cinta yang monyet. situationship itu sama. Kalau SMA udah nggak cinta monyet gak sih Terry? Maksudnya kalau SD itu masih bisa Iya dikatakan sih. cinta monyet. Tapi sebenarnya karena gak serius aja sih Iya, Cil nggak jadinya, serius. karena kayak ya udah aja Ya gitu udah ya. aja gitu. Situationship ya maksudnya ke HTS tadi sama. Iya, HTS. Nih Kak Surya cerita nih katanya, aku suka jajanin Kak, jadi harus ketemu karena aku banyak uang. Waduh. Berarti sukanya receiving gift gak sih? Betul, Kayak love language-nya ya. Apa sih namanya, memberi Ngasih gitu. hadiah. Ngasih hadiah. Betul. Atau memberi sesuatu kepada pasangan itu biasanya. Dan sebenarnya perempuan juga suka ya untuk di suka. Apalagi kasih dikasih hadiah. bunga, itu kan betul. suka banget gak sih, Jadi Ra? jadi meskipun Kak Surya banyak uang Iya, nih ya banyak dan uang. LDR nggak Iya, apa-apa sih, nggak kan apa-apa. sekarang ada Gosen, ada Betul. Lalamove, ada Lalamove. ada banyak banget Ada- metode pengiriman Iya, ya. ada e-commerce, ya udah checkout-in aja gitu. Checkout-in Misalnya semua, sampai- ceweknya lagi pengen apa gitu. Betul, skincare. Coba Kak Surya tanyain keranjang e-commerce-nya ya, Iya. keranjang e-commerce ceweknya Aduh, mungkin kamu mau aku check-outin gak? Banyak wishlist yang harus di check out tuh, coba. Tuh, bisa nih. Kak Surya kan temen-temen banyak ya. uang ya, coba. Coba. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi nih yang komen. Tadi juga sebenarnya kita udah cerita ya, udah cerita soal hubungan yang udah kita jalanin tadi. Iya, betul. Terus juga nih kita mau reminder nih sama teman-teman gaya. Kalau kena ghosting sedih nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut ya nggak sih? Betul. Kayak move on lah gitu ya, daripada kita berlarut-larut gamonin orang yang gak Iya, jelas ini gitu kan. betul. Mending kita move on dan mencari orang-orang yang tepat. Iya, dan tadi Yang juga kan bisa kita menghargai kita gitu kita kan udah bahas juga kalau ghosting kan suatu hubungan yang toksik Iya, ya. toksik, Dan benar. berarti pasangan kita yang itu udah nggak pernah menjawab sama Iya. hubungan itu. Jadi daripada kita terus sedih berlarut-larut, lebih baik move on gitu ya. Oh, masih ada nih yang komen nih. Coba. Kalau cinta monyet love language-nya gimana Kak? Apa saling garukin? Nah, kalau cinta monyet itu biasanya
Itu bukan saling garukin, tapi itu hubungan yang ada di masa kecil kita. Mungkin masih kecil, belum ngerti gitulah ya, belum ngerti. Betul. Kayak masih SD gitu mungkin. Betul, jadi yang Itu kayak yang suka-sukaan iya, gitu ya. pacaran aja Iya, gitu, betul. buat happy aja Iya. masa kecil gitu. Mm. Itu namanya cinta monyet. Tapi kalau love language itu cuma ada 5 ya. Iya, lumayan cuma ada 5. Jadi nggak ada tuh love language. Cinta monyet Digarukin. nggak ada love language digarukin juga nggak ada ya. Mungkin itu lebih ke ini nggak sih, act of service gitu kan? Digarukin, ya act of service masuknya itu kalau digarukin tuh. Betul. Tapi kayaknya aneh ya kalau garukin pasangan aja, ya kan? Iya, Aneh. masa minta garukin? Iya, kayak aneh itu. Nah, terus ada lagi nih, kalian kalau ngalamin HTS tuh siap-siap tuh sakit hati gitu kan. Karena biasanya kita nggak bisa apa sih namanya, ngontrol dia gitu Iya, kan, nggak bisa kayak betul. membatasi dia ya, karena kita nggak punya hubungan kan, Terry, iya, sama dan dia. kalau kita bosen atau apapun kita putus juga nggak bisa Iya. gitu ya. Terus kayak cari pasangan lain juga nggak enak gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu, kalian harus siap deh kalau HTS, harus siap sakit hati dan mungkin berjuang juga ya, karena ya kalian nggak bisa membatasi dia Iya, betul. dan memiliki dia seutuhnya gitu, karena nggak Iya. official gitu kan. Iya, nggak resmi ya. Terus nggak kayak resmi. hubungannya tuh juga masih kayak ngambang-ngambang ngambang-ngambang gitu. gitu, mau dibawa kemana, ini dia cinta nggak sih nih orang sama gue gitu kan, karena kita bertanya-tanya gitu Dan kan. bakal terus ada di situ aja di lingkaran itu. Betul. Jadi kalau mau langsung putusin Langsung gitu ya, putusin, mau betul. berpacaran atau mungkin masing-masing gitu. Oke. Oh, Iya, gitu. sama-sama Kak Surya. Baru tahu aku. Iya, sama-sama ya Kak Surya. Oke, karena nggak ada yang komen-komen lagi nih, jadi kita harus pamit nih Tari. Betul, karena kita udah nemenin teman-teman gaya Iya, selama 30 menit ya. 30 menit. Jadi kalau ada yang besok kita ketemu lagi nih. Betul, dengan minggu topik yang depan. pasti yang menarik Iya, banget ya. Selasa depan jangan lupa tonton kita lagi nih bareng aku sama Teh Riri. Oke, kita berdua pamit. Dadah. Dadah, teman-teman teman-teman gaya. gaya.